Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vianita Persewati dari kelas B akan menjelaskan fenomena pendidikan tentang kecenderungan gaya belajar dengan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam mata pelajaran matematika. Untuk yang pertama yaitu gaya belajar. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Jika siswa akrab dengan gaya belajarnya sendiri, maka siswa dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membantunya agar lebih cepat dan lebih mudah dalam belajar, sehingga hal ini akan mendukung pula terhadap apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Gaya belajar dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengarkan. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri Umbersari 1 pada 18 Juni 2013, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan proses menyelesaikan masalah matematika yang dilakukan oleh 22 siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Terdapat 12 siswa dengan gaya belajar visual, 1 siswa bergaya belajar auditorial, 4 siswa bergaya belajar kinestetik, dan 5 siswa bergaya belajar kombinasi antara visual dan kinestetik. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, dalam merencanakan cara penyelesaian masalah matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan, sering mencoret-coret kertas hitungan sambil memikirkan rencana penyelesaian yang tepat. Selama melaksanakan rencana penyelesaian masalah ini, siswa yang memiliki gaya belajar visual melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan teratur serta melaksanakan informasi petunjuk dengan baik. Ketika memeriksa kembali, siswa yang memiliki gaya belajar visual menghitung ulang hasil perhitungan yang telah diperolehnya. Sedangkan untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditorial, selama merencanakan rencana penyelesaian masalah matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan, terlihat berbicara pada diri sendiri sambil sesekali menengadahkan kepala untuk memikirkan cara yang tepat. Gangguan konsentrasi yang dialami siswa yang memiliki gaya belajar auditorial selama merencanakan cara penyelesaian adalah kehilangan konsentrasi jika ada kegaduhan. Ketika melaksanakan rencana penyelesaian masalah matematika ini, siswa yang memiliki gaya belajar auditorial terlihat ragu-ragu dalam menuliskan rencana penyelesaian yang telah dipikirkannya. Sedangkan untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, cenderung memikirkan cara penyelesaian masalah matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan sambil melipat-lipat pojok lembar soal, serta berkali-kali menggaruk-garuk wajah. Ketika memeriksa kembali, siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik membaca kembali penyelesaian masalah matematika sambil melakukan aktivitas fisik berupa melipat-lipat ujung taplak meja. Fenomena pendidikan tentang kecenderungan gaya belajar dengan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam mata pelajaran matematika ini dapat terjadi karena siswa memiliki kreativitas dalam pemecahan masalah yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa siswa dengan gaya belajar visual memiliki kreativitas tingkat 3. Hal ini karena siswa mampu menunjukkan indikator kefasihan fleksibilitas dan kefasihan kebaruan. Siswa dengan gaya belajar auditorial juga memiliki kreativitas tingkat 3. Hal ini karena siswa mampu menunjukkan indikator kefasihan dan kebaruan. Selanjutnya, siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki kreativitas tingkat 1. Hal ini karena siswa hanya mampu menunjukkan indikator kefasihannya saja. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu guru matematika hendaknya mengetahui tipe gaya belajar siswanya, karena gaya belajar memengaruhi kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika. Selain itu, guru dituntut untuk berinovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar bisa menstimulus siswa untuk bisa menyerap informasi secara optimal. Kemudian, langkah operasional yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan proses belajar siswa ditinjau dari gaya belajarnya, yaitu yang pertama, untuk gaya belajar visual. Guru dapat mengajak siswa membaca buku-buku ilustrasi.
karena siswa dengan gaya belajar visual akan lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Guru dapat mengajak siswa untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam maupun di luar kelas, karena siswa dengan gaya belajar auditorial biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Guru dapat mengajak siswa untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya untuk mempelajari konsep baru. Selanjutnya, langkah operasional yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan proses belajar siswa ditinjau dari gaya belajarnya. Yang pertama, orang tua mendampingi atau menemani anak saat belajar, terutama saat mengerjakan PR. Yang kedua, orang tua memberikan fasilitas yang dibutuhkan anak, seperti memberikan anak peralatan sekolah, LKS yang diberikan sekolah, serta buku-buku yang lain untuk menunjang motivasi belajar anak agar lebih baik. Kemudian, langkah operasional yang dapat dilakukan oleh siswa untuk meningkatkan proses belajarnya ditinjau dari gaya belajar. Yang pertama, mengidentifikasi gaya belajar yang cocok dengan cara mengenali diri sendiri dan mencoba menggunakan berbagai macam gaya belajar sehingga siswa sendiri yang dapat merasakan kecocokan dari gaya belajar yang telah dicoba. Yang kedua, latihan mengerjakan soal. Hal ini dapat membantu mengasah otak dan meningkatkan pemahaman pada suatu materi. Yang ketiga, diskusi dengan teman atau guru dalam memecahkan masalah agar pemahaman siswa pada suatu materi lebih matang. Kemudian, langkah operasional yang dapat dilakukan oleh teknolog pendidikan untuk meningkatkan proses belajar siswa ditinjau dari gaya belajarnya. Yang pertama, merancang program dan sistem yang instruksional agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, menyediakan bahan ajar yang mendukung seperti LKS, modul, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menyediakan media pembelajaran yang tepat seperti seperangkat alat bangun datar dan bangun ruang, media takalintar atau tabel kali pintar, dan lain-lain. Inovasi pembelajaran yang dapat diberikan untuk menindaklanjuti fenomena yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan mendesain pembelajaran berbasis multimedia. Multimedia merupakan teknologi yang bisa menggabungkan antara teks, gambar, audio, dan lain sebagainya. Pendidikan berbasis multimedia dapat memengaruhi kompetensi siswa menggunakan konsep fungsional dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Multimedia secara positif juga dapat memengaruhi penggunaan konsep dan sikap siswa dalam menerima pembelajaran. Multimedia yang didesain dalam pembelajaran mempunyai manfaat yang baik, karena selain memadukan beberapa unsur media yang terkontrol untuk mencapai tujuan pembelajaran, multimedia juga dilakukan melalui perencanaan yang matang. Hal ini berarti semua aspek yang digunakan akan melalui rancangan pembelajaran dan pertimbangan, terutama dalam keberagaman gaya belajar siswa, karena hal ini merupakan salah satu tujuan dari multimedia dalam pembelajaran. Contoh penerapannya yaitu dengan multimedia efek, yang disajikan dengan kata-kata dan gambar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu gaya belajar merupakan cara siswa dalam memproses bagaimana menyerap informasi, serta kebiasaan siswa dalam memperlakukan pengalaman yang dimilikinya. Gaya belajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan peran pendukung dari pihak guru, orang tua, siswa itu sendiri, teknolog pendidikan, dan lain-lain, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sekian penjelasan fenomena pendidikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.